Halo sahabat, saya Javier Justin kembali di hadapan Anda dalam program yang sudah menginspirasi banyak orang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Solusi. Sahabat, saya ingin memberikan satu pertanyaan untuk sahabat renungkan sekarang. Pertanyaannya adalah, siapakah Anda? Ini adalah sebuah pertanyaan yang mudah, mungkin ada yang bisa menjawab dengan nama. Oh, saya Javier, saya memiliki 2 orang anak dan juga saya adalah warga negara Indonesia. Namun, untuk beberapa orang bisa jadi perlu berpikir lebih mendalam untuk menjawabnya. Di dalam episode kali ini, Solusi akan membahas topik yang sangat penting, yaitu identitas. Ya, sahabat Solusi yang menonton tayangan ini bisa jadi sudah dewasa, sudah berkeluarga, dan juga sudah ada yang menjadi seorang pemimpin. Tapi cobalah jujur pada dirimu sendiri, apakah saya benar-benar tahu siapakah diri saya sebenarnya? Seorang pria yang bernama Sihol memiliki masalah dengan identitas atau gambar dirinya. Ada keinginan terpendam di dalam masa kecilnya yang membuat dia memilih untuk menjadi seorang gay. Ia merasa identitasnya sebagai gay tidak bisa diubah karena sudah melekat dalam dirinya. Sampai suatu saat, Sihol bertemu dengan pribadi yang benar-benar bisa mengubah identitasnya secara total. Berikut kesaksian Sihol. Ya, jadi saya memang berdoa gitu ya. Saya minta Tuhan untuk mengambil ketertarikan ini supaya saya jadi normal, saya seperti laki-laki lainnya. Tapi itu tidak terjadi. Saya frustasi, saya merasa gagal. Akhirnya ya udahlah, daripada coba gagal terus, mendingan sekalian aja nyemplung gitu kan. Saya percaya bahwa itulah identitas saya. Masa kecil ada sih, tentu ada bahagianya ada. Tapi juga saya mengalami kekerasan dari mama. Mama memukul, jadi itu yang juga banyak membuat luka batin di hati saya. Dan juga ada masa-masa di mana papa sempat tidak hadir dalam hidup, banyak sering menghilang gitu. Itu pun suatu luka sebenarnya di hati saya. Ditambah lagi ketika saya SD, saya ingat banget suka ada yang ngebully saya dikatain banci lah segala macam gitu. Ya, saya jadi meragukan sendiri jati diri saya sebagai seorang laki-laki. Terus masuk masa remaja, di situ saya mulai terpapar dengan pornografi. Ketika saya melihat pornografi dan saya lihat sosok pria ini, dan saya ngerasa kayak saya tertarik, awalnya lebih kayak bukan seksual ya, tapi bahwa saya merasa saya nggak seperti dia dan saya pengen seperti dia. Jadi awal tuh lebih kayak saya pengen seperti dia. Tapi mungkin dengan pergolakan hormon segala macam, akhirnya semua itu jadi seksual ya. Akhirnya saya melihat itu menjadi sesuatu yang membangkitkan gairah. Nah, masuk SMP itu saya udah makin sadar dan saya coba berhenti. Saya pikir saya harus mencoba cara saya berjalan, cara saya berbicara. Saya pikir saya harus mencoba semua itu gitu loh. Harus beginilah, pokoknya harus kayak gagal lah segala macam. Tapi saya merasa capek yang ada karena saya merasa kayak bukan diri saya sendiri gitu kan. Dan tapi sebenarnya yang saya sadari bahwa waktu itu saya sedang menolak diri saya sendiri gitu. Dan itu berjalan cukup lama ya, sampai saya lulus kuliah, sampai saya kerja pun itu masih terjadi. Dan saya semakin terjatuh dalam masturbasi dan pornografi itu juga. Saya juga mulai menjalin hubungan dengan seorang pria juga, tapi online sih, ya online. Nah, tapi sempat juga ada hubungan yang sebenarnya kita nggak pernah pacaran, tapi hubungannya agak aneh sih memang gitu. Mungkin terlalu dekat gitu kali. Itu saya lakukan dan saya coba berhenti, tapi saya selalu gagal. Akhirnya saya merasa pada titik bahwa memang itulah jati diri saya. Dan akhirnya saya percaya pada dusta iblis itu bahwa ya kamu memang gay gitu loh. Dan waktu itu saya mikir bahwa ya berarti kayaknya antara Tuhan tidak mau atau tidak bisa menyelamatkan saya. Dan kalau memang saya harus masuk neraka karena saya seorang gay, ya mendingan saya bersenang-senang dulu dong di dunia. Itu pikiran saya waktu itu gitu. Masa udah di dunia menderita, nanti di neraka menderita, waktu itu pikiran saya gitu. Bahkan saya bilang sama teman saya, kalau saya memang punya ketertarikan sama jenis, kalau saya memang gay, saya bilang sama teman saya gitu kan.
Jadi ketika saya menjalani kehidupan sebagai seorang gay, memang awalnya saya menikmati itu, tapi saya tidak benar-benar puas ya. Yang saya nikmati adalah hanya sesaat. Mungkin jenuh bisa dibilang. Saya merasa ini hanya mengulang-ulang hal yang sama. Sampai kapan? Habis itu kayak Tuhan nunjukin semua dosa-dosa saya. Semua film pornografi yang saya tonton tuh kayak semua diliatin. Dan di situ saya langsung kayak shock. Saya langsung kayak disadarkan, saya ini manusia yang berdosa. Saya bilang, saya nggak layak ini. Saya nggak layak buat Tuhan. Tapi yang saya kagetnya waktu itu, Tuhan bukannya kayak menuding, menghakimi saya. Tapi dia, yang saya rasakan Tuhan mengundang saya. Si Hol ikut saya, ikut aku gitu. Karena aku ingin kamu memiliki hidup kekal. Dan di situ saya benar-benar tersentuh. Ini semua terjadi di kamar saya sendiri. Saya nggak, mungkin terjadi di batin saya nggak tahu gitu. Saya ingin engkau ikut saya menuju kepada kehidupan kekal. Karena jalan kamu yang sekarang ini menuju kepada kehancuran. Saya langsung ngerti gitu ya, pada saat itu dia Tuhan yang kudus. Saya orang yang najis, berdosa. Tapi dia mau mengasihi saya, dia mau menyelamatkan saya. Saya bilang, wow, ini kasih yang saya cari-cari selama ini di antara laki-laki. Ini kasih yang sempurna, kasih yang tak bersyarat, yang gak melihat siapa saya. Gitu. Karena di dalam dunia gay itu sangat penting siapa kita tuh. Penampilan kita segala macam itu sangat penting. Tapi ini adalah Tuhan yang benar-benar tidak melihat siapa saya. Dia mengasihi saya bukan karena saya baik, tapi dia mengasihi saya karena dia baik. Dan itu bikin saya, waktu itu saya luluh kayak, aduh ini Tuhan ini keren banget, saya pikir gitu. Jadi akhirnya saya putuskan, oke Tuhan, saya mau ikut Tuhan, saya siap meninggalkan masa lalu saya. Terus juga Tuhan di saat itu juga memulihkan semua luka batin saya terhadap mama terutama ya. Ya saya langsung di situ pengampunan semua itu diselesaikan saat itu juga gitu. Iya, jadi setelah saya melepaskan semuanya ya termasuk untuk pengampunan dan masa lalu, saya tuh merasa kayak plong, kayak puas gitu loh, kayak semua tuh jadi kayak indah, ada sukacita, ada damai sejahtera yang saya dulu nggak pernah dapatkan ketika saya dengan laki-laki, dengan main game, dengan saya nonton film porno. Itu semua nggak pernah berikan yang saya dapatkan ketika saya selesai berdoa. Dan setelah itu masih ada prosesnya, bukan berarti setelah itu, wow langsung semua lancar-lancar, nggak ada pergumulan, nggak ada apa, nggak. Tuhan masih tetap harus mengubahkan hati dan pikiran saya, bagaimana saya melihat diri saya sendiri, bagaimana saya melihat laki-laki lain, itu ada prosesnya semua. Dan itu bukan yang terjadi dalam seminggu, 2 minggu, tapi berbulan, bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang. Puji Tuhan, terus proses itu dilakukan. Tapi yang saya bisa bilang bahwa setelah kejadian itu, ketertarikan sesama jenis itu berkurang drastis. Kalau dulu tuh saya nggak bisa mengendalikan diri saya nggak bisa bilang tidak pada godaan sesama jenis. Kalau sekarang, saya sangat bisa bilang tidak. Dan saya percaya itu bukan karena hebat saya, tapi karena kuasa Tuhan yang hadir, yang memampukan saya untuk saya bilang tidak pada hal itu. Jadi banyak orang bilang, I was born this way. Saya lahir seperti ini, gay, jadi nggak bisa diubah. Katanya itu genetik. Padahal itu tidak ada penelitian ilmiah yang mendukung itu sepenuhnya. Tapi yang saya rasakan dalam hidup saya sendiri, dan saya lihat ini juga di berbagai kehidupan orang lain yang sudah meninggalkan kehidupan LGBT. Ini sesuatu yang bisa kita lepaskan. Ya, ini tidak hanya lepaskan, bahkan juga ada orang-orang yang akhirnya berubah. Dan sebenarnya homoseks itu sebenarnya bukan masalah seks, tapi itu adalah masalah identitas diri, jati diri yang rusak. Dia adalah orang-orang yang dia merasa minder, dia selalu mencari sosok yang maskulin atau sosok figur ayah. Biasanya itu yang dicari. Gitu. Jadi sebenarnya yang mereka cari itu adalah pemenuhan untuk kebutuhan mereka yang mereka tidak dapatkan waktu mereka kecil, waktu mereka bertumbuh gitu kan. Sehingga sering dari mereka tuh jadi kayak stuck di masa-masa masih kecil gitu loh. Secara emosional ya, secara tubuh tentu bertumbuh. Nah, ketika saya akhirnya ikut Tuhan, disitulah semua kebutuhan saya dipuaskan ya oleh Tuhan. Untuk seorang figur, seorang ayah, ya dia adalah bapa, ya kan, dia adalah bapa. Untuk penerimaan, dia menerima saya apa adanya. Kalau dulu mungkin teman-teman saya membuli saya, tidak menerima saya, tapi Tuhan menerima saya dengan sepenuhnya.
saya harus kuat, identitas saya adalah saya anak Tuhan. Memang dulu saya gay, gitu, saya nggak akan pungkiri itu, saya akan bilang, itu identitas saya yang dulu. Tapi yang sekarang saya adalah anak Tuhan. Jadi ini menguatkan saya. Dan ketika saya hidup dengan mindset bahwa saya sebagai anak Tuhan, sehingga akhirnya godaan apapun yang datang kepada saya, godaan itu tidak mendefinisikan saya. Orang seringkali malah mendefinisikan dirinya sebagai godaannya. Misalnya orang yang kecanduan alkohol, dia akan bilang, oh dia pecandu alkohol. Oh saya pecandu. Akhirnya dia mendefinisikan diri sebagai itu. Akhirnya dia tidak pernah lepas dari itu. Tapi saya tidak mau mendefinisikan diri saya oleh godaan yang saya hadapi. Tapi saya mau hanya firman Tuhan yang mendefinisikan saya. Dan itu yang membawa saya sampai sekarang sudah 10 tahun berjalan bersama Tuhan. Percaya, pasti Tuhan bisa. Saya aja bisa diubahkan, apalagi pasti semuanya bisa kalau saya aja bisa diubahkan. Sahabat Solusi, si Hall kini memiliki kehidupan baru dan segalanya mungkin bagi Tuhan Yesus, termasuk memulihkan identitasnya. Selain si Hall, ada juga kesaksian dari Jeffrey Dianto. Dia juga sempat jatuh ke dalam identitas yang salah. Bagaimana kisah hidupnya? Berikut kisah nyata dari Jeffrey Dianto. Nama saya Jeffrey. Sejak tahun 96 saya menjadi agen di mana saya melakukan transaksi jual beli anak-anak muda. Kemudian saya tawarkan kepada om-om senang yang memang mereka punya uang. Saya kerja di hotel gitu kan, terus saya melihat teman-teman saya di hotel itu banyak sekali yang seperti itu, yang awalnya om-om ini suka sama saya. Cuman kan karena saya nggak mau, atau saya kerja, saya punya penghasilan, terus saya tawarin, ya sudah nanti saya kasih ke teman saya. Nah karena teman saya yang kerja di hotel itu juga punya orientasi seks yang berbeda, saya tawarkan, dia mau, terus saya dapat uang. Kayaknya asik juga nih gitu kan. Ya udah gue coba lagi gitu kan. Jalanin dan nikmatin. Saya kumpulin uang karena saya mau kuliah. Sebenarnya tujuan saya adalah saya kuliah, setelah saya kuliah saya mau buka restoran. Setelah saya buka restoran saya bisa manage itu sendiri gitu kan ya. Terus kemudian ketika saya dapat uang, saya udah kumpulin, saya kuliah. Di kuliah itu ada persekutuan doa kampus. Nah di persekutuan doa kampus itu mereka mengadakan retreat. Awalnya saya nggak mau. Tahun pertama saya diajak retreat nggak mau. Terus tahun kedua saya diajak retreat, diajak jadi panitia, saya mau. Nah di situ mereka bicara tentang gambar diri, tentang hati Bapa, dan tentang dosa. Di situ baru saya mulai kayak gimana ya, kayak Tuhan tuh mau kasih lihat ini loh dosamu, ini loh kesalahan-kesalahanmu. Di situ saya menangis, saya benar-benar bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan saya bilang, Tuhan ini dosa saya benar-benar parah nih kayak gini. Apa yang saya lakukan terhadap anak-anak muda itu, apa yang saya perbuat terhadap Tuhan, apa yang saya lakukan dengan diri saya itu yang Tuhan tunjukin semua. Dan rasa bersalah, rasa menyesal, semua campur. Wah udah gak tahu deh. Udah rasanya seperti apa, kayak hancur hati banget gitu. Kayak bener-bener gimana ya, kayak penyesalan yang dalam banget. Yang buat saya, waktu saya tersungkur dan saya gak kuat diri. Saya bener-bener gak kuat diri dan saya terpaku di situ. Bener-bener terpaku dan ya di situ saya mulai komitmen, Tuhan saya mau bertobat. Gitu. Saya tinggalkan itu semua. Setelah retreat itu memang kayak hati ini menggebu-gebu gitu. Kayaknya selalu Tuhan gitu kan. Lagu-lagu tuh maunya lagu-lagu rohani. Gak mau lagu-lagu dunia, maunya lagu-lagu rohani gitu. Biasanya saya jadi kalau mau tidur jam 12 malam tuh saya udah dengar lagu rohani dulu, terus saya penyembahan, saya doa gitu kan, saya baca firman, saya doa terus. Itu setiap malam saya lakukan itu, jadi kayak deket banget sama Tuhan gitu. Sejak tahun 2001 saya bertobat, saya mengalami pertumbuhan
jatuh bangun, saya pelayanan di kampus. Nah kemudian tahun 2009 saya mulai dapat sponsor untuk sekolah misi di luar. Nah 2 tahun saya kembali ke Jakarta. Kemudian saya mulai melakukan penjangkauan terhadap kaum termarginalkan. Dan saya mulai ketemu dari satu orang. Terus akhirnya dari satu orang ini kami ke komunitasnya mereka. Mulai ketemu dan dari situ saya mulai merambah dan sampai sekarang. Sebenarnya saya juga tidak memilih untuk melakukan pelayanan seperti ini gitu. Cuman pas tahun 2012 itu ketika mulai penjangkauan itu, hati saya tuh kayak gimana ya, kasihan lihat mereka gitu. Hati saya tersentuh karena pernah satu kali ketika saya pulang latihan paduan suara dari gereja, saya mau naik bus, saya tuh lihat beberapa waria dikejar pakai mobil, dikejar sama preman-preman anak-anak muda gitulah, dikejar semua digebukin gitu loh. Hati saya tuh tersentuh kayak, loh mereka kan nggak mau seperti itu gitu loh. Mereka jadi waria mungkin bukan pilihan mereka gitu, tapi ngapain disiksa? Tersentuh dan saya mulai jangkau mereka. Tapi ketika saya mulai jangkau mereka pun sebenarnya saya masih menolak. Saya bilang, aduh Tuhan enggak, Tuhan saya nggak mau seperti ini gitu. Tapi semakin saya berusaha menolak, hati saya semakin dalam jatuh cinta sama mereka. Saya semakin mengasihi mereka. Jadi akhirnya saya lihat, oh ini panggilan saya. Karena saya dapat ayat untuk ini di Roma 10 ayat 14 bilang gini, jika bukan kita yang memberitakan itu pada mereka, siapa lagi? Nama saya Beni Junianto, asli kelahiran Jakarta. Saya banyak dapat dari KJP itu tentang keagamaan. Mungkin kalau memang Tuhan memberkati, saya juga nanti akan didaftarkan untuk ikut pendidikan kerohanian. Dalam Yohanes 14 ayat 12 bilang gini, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kurang lebih kayak gitu ya. Saya percaya bahwa setiap kita itu sudah Tuhan taruh. Tuhan taruh masing-masing kita panggilannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita berusaha mencari untuk apa maunya Tuhan dalam hidup kita gitu loh. Jadi bukan apa yang kita mau untuk kita lakukan, tapi apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita gitu. Dalam Matius 28 ayat 19-20 bicara bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, bangsa itu bukan cuma sekedar bicara satu wilayah teritorial, bicara negara, tapi bangsa itu bicara soal manusia. Bangsa itu bicara soal komunitas. Bangsa itu bicara soal kelompok umur. Nah, untuk melakukan penjangkauan itu kita nggak mesti pergi ke negara-negara jauh, ya walaupun firman Tuhan juga mengajarkan seperti itu. Tapi kita bisa mulai dari orang-orang terdekat kita, sekeliling kita. Keselamatan itu bukan cuma untuk dinikmati oleh kita sendiri, tapi keselamatan itu harus dikasih tahu buat orang-orang di luar sana.